Indonesia tuh memang terutama Jakarta semua pembangunan tuh tidak dipertimbangkan seperti itu. Jadi akibatnya macet. Belum lagi makin banyaknya kendaraan ya, jadi nggak ada batasan. Apalagi kalau misalkan hujan, itu macetnya tuh sampai nggak bergerak. Nah, situ ya mengganggu aja sih. Ya itu, kadang-kadang motor nggak mau ngalah itu. Langsung terabas saja dia, langsung motong gitu kan. Jadiannya gitu-gitu aja. Sering itu, jadi kecelakaan itu tuh. Dari petugas polisi sendiri, petugas kalau setiap ada kecelakaan pasti tanggap. Ya namanya orang waktu kondisi kemacetan kan kebanyakan orang nggak sabar. Lampu merah ditembus gitu aja kan. Sebenarnya tergantung pengendara sendiri juga sih ya, mau mematuhi peraturan. Polisi saya yakin udah gencar dia melakukan operasi gitu, tapi yang ada selama ini malah umpet-umpetan. Kadang-kala kan manusianya ini kan kadang-kala nggak menaatin peraturan lalu lintas, kayak di letter S, kayak di ini gitu, berhenti sembarangan gitu. Ya dirugikan lah, orang aturannya bisa nambah setengah rit, ya jadi kurang setengah rit gitu. Ya penghasilan otomatis gitu lah. Waktu soalnya waktu gitu. Jalanlah di jalur yang udah disediain, jangan ngambil jalur kanan, bahaya kan. Kalau ada tiba-tiba ada truk dari sini terus motor, itu yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan gitu. Berbagai faktor dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini harus segera ditemukan solusinya. Korps Lalu Lintas Polri menghadirkan National Traffic Management Center, NTMC, sebagai jawaban bagi semakin beragamnya permasalahan yang harus ditanggulangi dan diantisipasi dengan peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem transportasi. NTMC merupakan bentuk pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi yang bertujuan mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Berbagai data permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dihimpun secara terpadu pada NTMC. Kemudian data tersebut secara simultan segera ditangani sebagai problem solving. Data yang terhimpun pada NTMC adalah berbagai aspek yang saling berkaitan dalam permasalahan lalu lintas. Beragam aspek tersebut antara lain: manajemen operasional lalu lintas. Penyelenggaraan manajemen operasional lalu lintas meliputi kegiatan memelihara dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Situasi dan kondisi lalu lintas. Situasi kondisi lalu lintas sudah pada titik jenuh, masyarakat banyak dirugikan, baik moral maupun material. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan adalah upaya menciptakan dan memelihara situasi dan kondisi lalu lintas agar aman, tertib, lancar, dan selamat. Masalah sosial dan lingkungan hidup. Aspek masalah sosial dan lingkungan hidup dalam keamanan, kenyamanan berlalu lintas memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya, aksi unjuk rasa yang digelar di jalanan, genangan air, bahkan banjir merupakan salah satu penyebab gangguan lalu lintas. Rekayasa dan manajemen lalu lintas. Rekayasa dan manajemen lalu lintas bertujuan untuk mengalirkan lalu lintas orang dan barang secara aman dan efisien dengan merencanakan, membangun, dan mengoperasikan geometrik jalan, dan dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas. Sumber daya manusia lalu lintas. Upaya menangani kondisi lalu lintas terkait dengan hambatan yang dihadapi serta kebijakan umum yang digariskan, menuntut kualitas integritas sumber daya manusia, pendidikan lalu lintas, penyelenggaraan pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas, melalui kegiatan sosialisasi, penanaman nilai-nilai, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas secara formal maupun informal untuk menciptakan kualitas lalu lintas yang lebih baik. Sarana dan prasarana lalu lintas. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian yang paling utama dalam lalu lintas dan membutuhkan pengawasan lintas instansi terkait. Material SIM, BPKB, STNK dan tanda nomor kendaraan, penyusunan dan mengontrol penggunaan material SIM, BPKB, STNK dan tanda nomor kendaraan, memudahkan dalam identifikasi tindakan gangguan keamanan, bahkan gangguan stabilitas negara. Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, berupa pelayanan SIM, STNK dan BPKB, adalah salah satu pelayanan unggulan program Quick Wins yang membangun kepercayaan masyarakat. Database informasi BPKB
STNK, dan SIM terintegrasi dengan sistem penertiban di berbagai daerah. Secara online, database informasi ini membeberkan pelayanan dengan cepat, akurat dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Sidik jari. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tidak mungkin ada yang menyamainya. Karena keunikannya tersebut, sidik jari digunakan dalam berbagai sistem. Oleh kepolisian, sidik jari digunakan dalam penyidikan kejahatan dan penggunaan dalam teknologi pembuatan surat izin mengemudi. Penegakan hukum lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan, tetapi lebih berorientasi pada upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pengungkapan kasus pidana lalu lintas. Pelayanan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena dalam masyarakat yang modern, lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Tindak pidana. Dalam hal penyidikan tindak pidana, polisi lalu lintas berwenang melakukan langkah-langkah selain yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya, berwenang untuk memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan lalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan. NTMC hadir dengan mengaplikasikan teknologi canggih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lalu lintas. Peran teknologi mempermudah kinerja NTMC sebagai pusat kendali, komando koordinasi komunikasi, data, dan informasi terpadu. Izin Pak, berdasarkan pantauan layar CCTV, saat ini ada kecelakaan di depan gereja Mohon Petunjuk Pak. Baik, tolong diperbesar gambarnya. Tolong tampilkan TKP kecelakaan melalui GIS. Dan Pak Dede, siapa? Dilihat kendaraan patroli terdekat menggunakan GPS. Siapa? Kijang 9305 NTMC. Akan masuk NTMC. Ya, Kijang 9305 berdasarkan pantauan CCTV di NTMC telah terjadi kecelakaan beruntun, yaitu di Jalan Merdeka Timur yang akan menuju ke Istana Negara. Tolong Anda menuju ke TKP dan laporkan perkembangannya. Baik, di monitor Taruna dari NTMC segera meluncur ke TKP 86. Kijang 9305. Kijang 9305 masuk. Baik, dapat kami laporkan saat ini di TKP bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu 1 buah bus angkutan umum dan 2 sepeda motor yang saat ini sedang dalam penanganan petugas. Baik, Kijang 9305, sementara untuk korban dilarikan kemana saat ini? Baik, untuk korban yang ada dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan. Baik, terima kasih Kijang 9305, laporan sudah diterima dan ditabulasi. Terima kasih. Baik, saya mohon perhatiannya. Baru saja kita telah menerima informasi telah terjadi kecelakaan di Jalan Merdeka Timur yang akan menuju ke Istana Negara. Saya minta untuk Pak Dede diinformasikan melalui website kita tentang kecelakaan yang baru saja terjadi. Kemudian Pak Fajar, Pak Denny, dan Pak Asep informasikan melalui jaring sosial kita. Dan Pak Heri, tolong diinformasikan juga kepada para pengguna jalan melalui media elektronik yaitu radio. Baik, terima kasih.
Baik, selamat malam para pendengar Radio Elsin dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan saat ini situasi terakhir di depan Gereja Immanuel, tepatnya Jalan Merdeka Timur mengarah ke arah Istana. Telah terjadi kecelakaan 3 kendaraan beruntun saat ini. Selamat sore pemirsa, kami informasikan bahwa baru saja terjadi kecelakaan antara bus dengan 2 sepeda motor di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dan untuk info selengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya, Brigadir Hani. Brigadir Hani, bagaimana info selengkapnya di tempat kejadian perkara saat ini? Ya, terima kasih Bribtu Eka. Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada tepat di lokasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 unit angkutan umum dengan nopol B2349FM dengan 2 unit sepeda motor dengan nopol B6000 KIS dan B3000 TUL. Namun kejadian tersebut sudah ditangani oleh pihak yang terkait. Dan untuk para korban saat ini juga sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun tidak ada korban jiwa di kejadian tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Bribtu Eka. Baik, terima kasih Brigadir Hani dan kami tunggu perkembangan info selanjutnya dari lokasi kejadian. Dan pemirsa, selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan rekan kami di lapangan untuk pengalihan arus untuk mengantisipasi kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di wilayah tersebut. Dan berikut pengalihan arusnya. Peran teknologi mempermudah kinerja NTMC sebagai pusat kendali komando, koordinasi, komunikasi, dan informasi terpadu, pelaksanaan problem solving, berdasarkan pantauan CCTV yang tersebar di berbagai lokasi dan laporan dari petugas di lapangan maupun informasi pengaduan dari masyarakat dan berbagai sumber lainnya. Fungsi komando, komunikasi, koordinasi, dan informasi yang melekat dalam NTMC merupakan pedoman bagi petugas-petugas yang berada di lapangan. Pedoman itu sekaligus menjadi petunjuk bagi petugas di lapangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan secara cepat dan akurat sebagai keputusan yang menjadi problem solving. Demi penegakan hukum untuk memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas, NTMC melengkapi diri, diantaranya dengan teknologi car counting yang terintegrasi dengan kamera pemantau. NTMC juga mampu memantau volume kendaraan secara akurat, diketahui sebagai bahan analisa manajemen rute. Selain itu, NTMC dapat mendeteksi pelanggaran kelebihan muatan hingga pengguna plat kendaraan bermotor palsu. NTMC berkoordinasi dengan para stakeholder yang juga bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan. NTMC bisa dijadikan sebagai sarana pencegahan kejahatan, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat. NTMC merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi Polri dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang memungkinkan personil polisi lalu lintas dapat bekerja secara transparan, cepat, dan akurat dalam merespons setiap permasalahan yang ada di lapangan. Layanan terpadu NTMC merupakan kebutuhan kita bersama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat seluruh Indonesia.